Pemirsa, kemenangan Pilpres satu putaran bukan hanya optimisme yang dimiliki pendukung pasangan Prabowo Gibran. Ketua Umum PDI Perjuangan juga berkeyakinan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menang satu putaran. Bagi Megawati, pemirsa, tidak ada cerita bahwa PDIP bisa kalah di pemilu tahun 2024 ini. Lalu apa kiat-kiat dari partai pendukung Ganjar Mahfud MD untuk bisa menang satu putaran? Apakah pernyataan itu akan menemukan realitanya di lapangan atau justru merupakan harapan semata? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua DPP PDI Perjuangan yaitu ada Pak Nusirwan Sujono, kemudian ada juru bicara tim kampanye Prabowo Gibran, ada Bang Fahri Hamzah dan juga pakar politik yaitu ada Prof Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke PDIP terlebih dahulu. Pak Nusirwan, apa kemudian upaya yang akan dilakukan koalisi parpol untuk mendukung Ganjar dan Mahfud ini benar-benar bisa satu putaran, menang satu putaran? Ya, kalau strategi tentu saya tidak akan menyampaikan di forum ini. Jadi tentu kalau langkah-langkah itu sudah kita lakukan sejak lama dan tentu waktunya sudah semakin mendekat, maka seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, tentunya untuk memacu lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan kita sudah mempersiapkan segala konsekuensi dan akibat yang akan ditimbulkan. Sekali lagi saya katakan, apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tentunya sudah memperhitungkan segala hal, segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan untuk memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud di dalam pertarungan Pilpres ke depan. Dan apa yang akan dilakukan semua di darat kita sudah siapkan untuk seluruh Indonesia tanpa membeda-bedakan daerah manapun juga, karena ini memang merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai kami koalisi yang sudah mengusung, yang sudah menetapkan calon pimpinan nasional, dan itu menjadi tanggung jawab partai tentunya, tanggung jawab kami yang mengusung, mempertanggungjawabkan personal, mempertanggungjawabkan tanggung jawab memimpin, sama seperti apa yang sudah kami lakukan pada pemilu-pemilu yang lalu, karena sebenarnya makna dari pencalonan yang dilakukan oleh partai politik itu adalah mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak. Itulah menjadi hal yang paling substansial dari konstitusi yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusung. Karena tidak hanya sekedar mengusung, tapi dia bertanggung jawab terhadap siapa yang diajukan. Dan kami sangat yakin bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud mampu menjalankan tugas melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf di ke depan nanti kelak. Baik Bang Nusirwan, PDIP memiliki keyakinan menang satu putaran, tapi pasangan Prabowo Gibran juga menggulirkan hal yang sama Bang Fahri Hamzah. Hitung-hitungannya bagaimana Bang? Mana yang lebih masuk akal? Karena selama ini kita masih meraba-raba mana yang mungkin bisa terrealisasi satu putaran, Bang Fahri Hamzah. Kita kembali ke pidatonya atau arahan dari Ibu Mega dulu. Saya kira kita bersyukur kita masih punya tokoh-tokoh senior bangsa kita yang masih menginspirasi jalannya hari-hari penting bangsa Indonesia dalam pergantian kepemimpinan yang akan datang. Dan karena itu saya terus terang mendengar pidato Ibu Mega itu, saya mengambil inspirasinya, semangatnya, dan karakter dari kepemimpinan Indonesia yang khas begitu. Dan saya kira Ibu Mega memberikan itu kepada kita. Jadi saya kira karena itu saya tidak melihat itu sebagai instruksi teknis seperti yang Pak Nusirwan bilang tadi, strategi kan ada di belakang. Tapi ini spiritnya yang harus kita tangkap. Dan kita juga bersyukur bahwa pada pemilu kali ini tokoh-tokoh yang mantan-mantan presiden itu masih ada beberapa yang mengikuti kita. Ada Pak SBY dan Pak Jokowi sebentar lagi pensiun juga. Mereka-mereka ini yang kita sebut sebagai Bapak Ibu Bangsa,
yang masih menyertai ini. Dan terus terang nadanya adalah cooling down. Jadi kami sendiri melihat pada Pak Prabowo sejak rekonsiliasi lah dengan Pak Jokowi 2019 yang lalu ketika beliau masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, dan tentu ini didukung oleh banyak pihak termasuk Ibu Mega. Beliau mengajukan nada yang semangatnya tetap, tetapi kearifannya tinggi. Jadi saya kira juga beliau sampai sekarang mengarahkan kepada tim dan kepada semua kita bahwa kita adalah kekuatan yang moderat ya dalam eskalasi seperti ini. Kita nggak boleh terpancing, nggak boleh panas ya, karena pada dasarnya pemilu adalah pertarungan gagasan, bukan pertarungan fisik ya. Karena itulah kemudian simbolisasinya yang menyeruak, yang juga spontan ya ditangkap oleh generasi sekarang, karena pada Pak Prabowo itu ada wakil dari generasi baru yaitu Mas Gibran, dengan simbol-simbol yang dianggap oleh orang santuy, lucu dan sebagainya. Itu saya kira itu adalah bahasa zaman gitu, karena kita ingin memoderasi pertarungan ini sebagai sesuatu yang adalah pertarungan gagasan, adalah pertarungan ide begitu. Dan itu yang oleh Pak Prabowo secara terus-menerus disarankan kepada kita agar seluruh juru bicara, juru debat, tim kampanye itu makin moderat begitu. Pandangannya terhadap situasi juga makin moderat, dan kita berharap supaya 70 lebih hari ke depan itu akan lancar dan baik-baik saja gitu. Nah, jalan tengah inilah yang mungkin menyebabkan simpati masyarakat cukup tinggi kepada pasangan Pak Prabowo dan Gibran, khususnya ditambah dengan adanya afiliasi dari kaum generasi milenial, pemilih pemula, pemilih baru, ya, milenial dan zilenial ini yang mungkin sebagian orang beranggapan bahwa Pak Prabowo akan mendapatkan dukungan yang cukup luas pada semua kategorisasi umur begitu. Mungkin itu sebabnya ada pandangan-pandangan yang mengatakan satu teran dan sebagainya. Sekali lagi itu lebih merupakan refleksi dari situasi saja gitu. Saya kira itu, Mas. Baik, nah sekarang saya ingin menuju ke Prof. Buan. Prof. Buan, Banteng menganggap ataupun Ibu Mega menilai bahwa Banteng akan bisa menang satu putaran. Secara hitung-hitungannya, apakah mungkin PDIP yang mengusung Ganjar dan Mahfud bisa menang satu putaran? Begini Tisa, saya memahami pidato Ibu Mega di depan relawan Ganjar Mahfud sebagai pidato untuk memotivasi pasukannya agar bisa memenangkan pertarungan 2024, baik satu putaran atau dua putaran. Jadi semangatnya adalah memotivasi. Sebab kalau kita bicara fakta, beberapa data yang disampaikan Ibu Mega tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya kenyataan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah keok kalau Banteng menanduk. Faktanya 2004, 2009 PDI Perjuangan kalah bukan hanya di Pileg, tapi juga di Pilpres. Di 2014 dan 2019, kebetulan PDI Perjuangan unggul, bukan hanya di Pileg, tapi juga di Pilpres ketika Presiden Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, kali ini PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Presiden Jokowi, suka tidak suka, diakui tidak diakui, karena kita tahu Mas Gibran putra Presiden Jokowi itu sekarang menjadi pendamping Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat data per hari ini, meskipun Pak Prabowo Gibran sempat melorot pasca putusan MK dan saat itu statistically dead heat, hanya beda 0, dibanding dengan Ganjar Mahfud, tapi setelah pendaftaran Capres-Cawapres ditutup oleh KPU tanggal 25 Oktober, trennya justru makin melebar. Sekarang yang terjadi adalah elektabilitas Prabowo Gibran melesat, meskipun belum capai 50%, sementara Mas Ganjar menurun. Bahkan beberapa survei yang saya percaya kredibilitasnya, itu elektabilitas Ganjar Mahfud dengan Anies Baswedan Muhaimin itu sudah imbang.
Nah, jadi ada hubungan, kalau kita sebut istilah bejana berhubungan nih. Jadi ketika Ganjar Mahfud turun, elektabilitas Pak Prabowo Gibran naik. Nah, kalau kita lihat dari data, ternyata sumber kenaikannya adalah dari basis pendukung Pak Jokowi, non PDI Perjuangan, yang eksodus dari Mas Ganjar ke Prabowo Gibran, terutama pasca pendaftaran ditutup. Dan migrasi itu belum selesai. Data terakhir sudah mencapai angka 45%. Jadi migrasi dari basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar. Jadi pada titik itu sebenarnya Ganjar Mahfud jauh untuk mencapai satu putaran. Meskipun saya juga harus mengatakan Prabowo Gibran belum satu putaran. Yang bisa saya katakan hari ini adalah Prabowo Gibran kemungkinan lolos putaran kedua kalau gagal mengunci ke magic number 50% plus. Nah, siapa yang mendampingi Prabowo Gibran kalau terjadi putaran kedua? Kalau skema polanya itu belum berubah, di mana penurunan basis Pak Jokowi di Mas Ganjar belum selesai, dan diikuti oleh stabilitas dukungan terhadap Anies Muhaimin, kemungkinan yang mendampingi Pak Prabowo malah Anies Muhaimin. Jadi menurut saya ini penting nih, pidato Ibu Mega itu memotivasi itu sebenarnya. Memotivasi bahwa jalan menuju kemenangan 2024 tidak mudah. Jalannya terjal dan membutuhkan soliditas. Meskipun lagi-lagi saya, salah satu menurut saya ya, yang membuat Prabowo Gibran naik, terutama pasca pendaftaran ditutup adalah, tanda kutip ya, blunder dari sebagian taktik elit PDI Perjuangan yang memakai strategi ofensif. Jadi total football semacam ini justru memberi sinyal kepada basis Pak Jokowi bahwa Ganjar tidak lagi bersama Pak Jokowi. Jadi ada semacam ketidaktepatan ya, karena bagaimanapun Mas Ganjar awalnya adalah bagian dari Presiden Jokowi, putra mahkota Presiden Jokowi bahkan, karena yang membesarkan Mas Ganjar adalah awalnya Pak Jokowi. Tetapi ketika strategi attacking itu dipakai, itu malah memberi sinyal kepada basis Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak lagi bersama Mas Ganjar. Jadi menurut saya ada taktik yang salah kalkulasi yang menyebabkan kenaikan Prabowo Gibran justru dibantu, tanda kutip ya, oleh strategi ofensif yang dilakukan oleh kubu Mas Ganjar. Baik, Pak Nusriwan langsung ditanggapi, ada salah kalkulasi jauh rasanya Ganjar Mahfud itu untuk menang satu putaran karena eksodus pemilih PDIP ke Prabowo Gibran. Pak Nusriwan. Pemilih Jokowi, pemilih Pak Jokowi ke Prabowo Gibran. Pak Nusriwan. Ya, sudah tepat TV One mengundang sore ini Pak Burhanuddin untuk membahas hal tersebut. Dan tentu pandangannya seperti apa kami sudah menduga, dan juga berkaitan dengan angka. Semua bisa saja memiliki data, dan tentu ini namanya politik. Dan kami pun juga memiliki data, dan ini memang pertarungan yang agak berbeda dibandingkan 2014-2019. Maka persepsi itu tentu akan sama-sama beradu untuk membuktikan kebenarannya atas langkah yang akan dilakukan. Tapi tentu kami pun juga memiliki data-data, dan juga pada saatnya kalau misalnya katakanlah mengacu kepada informasi yang disampaikan Pak Burhan itu benar, katakanlah demikian, tentu nanti pada waktunya akan ada penyadaran bahwa kami pun juga tidak memungkiri bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi itu, ya karena itu juga yang mengusung adalah PDI Perjuangan, Mas, jangan lupa, bukan yang lain. Dan itu juga memberikan keberhasilan kepada kemajuan bangsa ini, itu betul. Hanya saja nanti kelamaan akan disadari bahwa besok yang akan melanjutkan sudah bukan Pak Jokowi lagi. Jadi kita tidak mungkin memberikan sebuah jaminan adanya kesamaan prestasi, kesamaan karakter, kesamaan kerja antara sebelumnya dan katakanlah itu disebut penerusnya begitu. Itu apakah sama? Nanti suatu waktu akan memberikan jawaban, memberikan bukti bahwa akhirnya
penyadaran itu akan timbul eh, eh, pada saat yang sudah memberikan waktu yang tepat, penyadaran itu akan kembali. Katakanlah asumsinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Burhan itu demikian benar, adanya eksodus, adanya migrasi, tentu karena itu asumsinya bahwa ada penerusnya begitu. Karena saya dengan anak saya saja tentu anak saya akan menyadari atau saya akan menyadari akan berbeda kapasitas, berbeda karakter, berbeda macam-macam. Dan ini semua kami sadari proses hal tersebut terjadi. Itu saja. Jadi bisa saja dengan asumsi dan pertimbangan macam-macam, kita lihat saja di dalam perjalanannya, kita tetap bahwa mengacu kepada mengajukan calon yang bertanggung jawab. Dan itu ke partai akan bertanggung jawab. Itu sama pada saat kita menunjuk Pak Jokowi pada 2014 dan 2019, Ibu Ketua Umum menunjuk Pak Jokowi untuk bertanggung jawab memimpin. Demikian pula saat ini, karena konstitusi hanya membolehkan 2 periode, maka besok Pak Jokowi sudah harus berhenti dan digantikan yang lain. Ini konstitusi, bukan katanya orang per orang. Dan itu harus disadari, kita harus bertanggung jawab untuk mencalonkan PDI Perjuangan bersama anggota koalisi, mencalonkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, itu dengan pertimbangan untuk negeri, untuk bangsanya, bukan untuk hanya untuk lainnya saja. Dan berkaitan dengan adanya perpindahan suara dan sebagainya, itu mungkin saja. Tapi suatu ketika kelak penyadaran akan terjadi bahwa yang meneruskan, karena hanya terbatas 2 periode saja, yang meneruskan tentu tidak ada jaminan itu akan sama dengan apa yang sekarang terjadi. Itu apa yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Dan tentunya saya bahkan Ibu juga menyampaikan kita siap untuk bertanding dalam kondisi apapun, namanya juga pemilu. Tapi tentu kita menjalankan dengan jujur, dengan menjalankan sesuai dengan aturan. Kalau itu dilakukan dengan sesuai dengan koridor yang sesuai seperti mau berhadapan dengan masing-masing diukur sendiri kapasitasnya, tidak apa-apa. Kita siap saja dalam kondisi apapun. Itu yang disampaikan secara tegas. Demikian. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini kan dari tadi kita melihat bahwa PDIP yakin akan bisa menang 1 putaran dengan strategi-strategi yang sudah mereka miliki. Tentu saja strateginya adalah rahasia. Nah, tapi sampai sejauh ini kita lihat kan bahwa partai-partai dari PDIP ini masih bersama dengan Pak Jokowi di kabinet yang sedang ada saat ini. Meskipun kita masih beberapa bulan lagi, masih ada sekitar hampir 1 tahun lagi begitu masih masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, haruskah jangan-jangan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, Prof. Burhan, menteri-menterinya ditarik saja, jadi memang sudah dari sekarang menempatkan diri sebagai oposisi. Apakah bisa seperti itu akan meningkatkan suara PDIP? Tapi nanti dijawab ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, menjawab pertanyaan menggantung tadi, apakah butuh langkah ataupun gebrakan fantastis? Misalkan dengan cara mungkin menarik menteri yang ada di kabinet saat ini dan menyatakan diri merupakan oposisi meskipun waktu hanya tinggal kurang dari 1 tahun lagi. Memang posisi PDI Perjuangan sekarang dalam posisi yang sangat dilematis. Jadi tidak mudah melakukan reposisi di saat pemilu sudah diambang mata. Dan menurut saya begini, kalau misalnya menarik menteri-menteri dari kabinet Presiden Jokowi, posisi oposisi itu sudah diambil oleh Anies Baswedan dan partai-partai pendukungnya. Karena positioning baik yang menjadi bagian dari pemerintahan maupun yang ada di seberang itu membutuhkan kredibilitas, tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan menarik diri kemudian mengklaim paling oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Karena suka tidak suka yang melahirkan, yang membesarkan Presiden Jokowi adalah partainya Pak Nusirwan. Nah, jadi kalau kemudian di tengah jalan menarik diri, itu yang paling diuntungkan adalah ya Mas Anies dan Pak Prabowo, dua-duanya itu diuntungkan. Jadi kalau kita lihat data terakhir itu menarik gitu ya.
mereka yang puas terhadap Pak Jokowi, yang sebelumnya diperbutkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, sekarang dimonopoli oleh Pak Prabowo. Sementara Mas Ganjar masuk ke ceruk yang lebih kecil, karena yang tidak puas itu antara 23-25% per hari ini. Dan itu sudah jadi couplingnya Mas Anies. Jadi dari kolam besar pindah ke kolam kecil. Ketika mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi, ya, itu mulai melirik Mas Ganjar, tetapi merek itu sudah jauh dimiliki oleh misalnya Mas Anies bersama terutama ya PKS. Nasdem saja itu baru belakangan tuh berhasil menarik pemilih Jokowi unsatisfied voters. Sebelumnya itu mereknya PKS dan Demokrat. Demokrat sekarang itu juga mengalami positioning yang sulit. Karena sebelumnya 9 tahun membangun brand sebagai partai pro perubahan, tiba-tiba sekarang menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo yang notabene bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini disadari betul oleh Mbak Puan, Tisa. Coba cek pernyataan-pernyataan Mbak Puan. Beliau mengatakan bahwa perlu rekalkulasi strategi berkaitan dengan metode ofensif yang dijalankan oleh kubu Ganjar Mahfud beberapa minggu terakhir. Karena efeknya negatif. Tetapi ketika nah ini yang saya sebut reposisi yang serba dilematis. Tapi ketika mengambil brand sebagai partai keberlanjutan, ada Gibran di Pak Prabowo. Jadi Gibran bagaimanapun putra presiden. Jadi posisi kegamangan semacam ini memang tidak mudah. Saya sendiri sulit untuk memberikan solusi di tengah positioning yang serba gamang ya. Dan menurut saya cara yang paling tepat sebenarnya ada semacam bridging ya, tidak langsung ofensif, tetapi misalnya ya ini sekedar analisis saya ya, Tisa ya. Awalnya kan pro keberlanjutan, tidak langsung anti keberlanjutan atau pro perubahan 100%, tetapi dalam keberlanjutan itu kan pasti ada hal-hal yang kurang positif atau kurang sempurna kan, ada unsur koreksi yang bisa dilakukan. Kalau istilah fikihnya kemarin disebut tuh sama Pak Mahfud MD, al-muhafadhu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, itu mungkin bridging semacam itu bagus. Jadi menjaga sesuatu yang positif, legacy yang baik dari Presiden Jokowi, tapi mengambil sesuatu yang baru. Nah, itu kan berarti ada di titik tengah tuh. Kalau sekarang itu, ini publik ya yang menilai ya, Tisa ya, Mas Ganjar dan timnya itu lebih oposisi ketimbang Mas Anies, makanya nggak masuk. Gitu. Okay. Itu analisis saya, bisa salah, tapi ya monggo didiskusikan. Baik, kita ke Bang Fahri. Bang Fahri, kalau kita lihat utuh pidato Megawati ini juga mengatakan, saya ini meskipun perempuan tapi saya ini sosok petarung. PDIP siap tempur, banteng nggak akan keok, Bang Fahri. Jadi memang sampai sekarang apakah dari kubu Prabowo Gibran tetap ingin ngotot menang harus satu putaran atau bagaimana Bang Fahri? Ya, sekali lagi kalau Ibu Mega kita tangkap semangatnya ya. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan tadi, ini kan ada desain besar yang kuat sekali yang sulit dibantah gitu. Dan itulah yang menyebabkan ada kesulitan positioning pada kandidat selain Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yaitu bahwa faktanya 2019 itu telah terjadi peristiwa politik yang besar yang dalam kurun kita menyelenggarakan Pilpres ini belum pernah terjadi, yaitu antara dua kandidat yang bertarung itu tiba-tiba bergabung di dalam kabinet, membangun satu rekonsiliasi, mengangkat tema keberlanjutan, terutama belakangan ini. Sebenarnya dulu kan kami menyarankan agar kabinet serius mengambil topik ini sebagai cara berdiri dan mendesain pertarungan ke depan. Saya ketemu dengan beberapa anggota kabinet yang juga merupakan orang yang dekat dengan PDIP dan mendiskusikan ini bahwa yang paling layak menjadi platform pertarungan ke depan itu adalah antara yang di dalam kabinet dengan yang di luar kabinet. Itu yang sebenarnya agak gagal kita fasilitasi dengan presidensial threshold 20% itu. Tetapi dengan kita menyepakati bahwa kabinet akan bertarung dengan yang menentangnya,
itu menjadi relevan, menjadi satu perbandingan di mata rakyat bahwa yang bertarung ini adalah yang lama dengan yang baru, ya, yang berkuasa dengan oposisi dan lain-lain lah gitu. Tetapi kemudian kayaknya desain ini tidak diteruskan, terutama oleh PDIP yang sebenarnya sampai detik terakhir kita harapkan akan bergabung dengan Pak Jokowi dalam membangun koalisi besar. Kan itu tidak dilakukan. Nah itu juga sebenarnya ada kegagalan di desain di nomor 1. Karena meskipun mereka sekarang mengusung tema perubahan, tapi faktanya anggota kabinetnya itu masih berada di dalam pemerintahan. Sehingga juga ada kebingungan masyarakat untuk membaca apa relevansinya untuk disebut ini oposisi atau ini adalah kelompok yang menghendaki perubahan, tapi pada saat yang bersama sebenarnya mereka masih ada di dalam kabinet. Dan terlebih-lebih memang itu kemudian dialami oleh PDIP yang memang seharusnya beberapa bulan yang lalu masih mengatakan bahwa Ganjar adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Seandainya Ganjar atau Mbak Puan itu bergabung dengan Pak Jokowi, tentu lain cerita. Ini karena kemudian terjadi pemisahan dan ada kesulitan kita untuk membicarakan atau menjelaskan kepada publik sebenarnya apa yang terjadi, apa yang kita pertengkarkan. Nah, sementara dalam hal ini Pak Prabowo yang memang hampir 5 tahun yang lalu 2019 memang bergabung dengan Pak Jokowi dan mengatakan loyalitasnya dalam kabinet dan memuji Pak Jokowi dan akan meneruskan program-program Pak Jokowi tanpa reserve, ya. Jadi kalau kita lihat di parlemen misalnya, Partai Gerindra itu bisa dikatakan seperti lebih loyal kepada Pak Jokowi daripada partai-partai lain gitu. Inilah yang ditangkap oleh publik secara solid bahwa positioning Pak Prabowo apalagi kemudian dengan bergabungnya Mas Gibran betul-betul merupakan satu inisiatif bagi kabinet yang ada sekarang untuk meneruskan perjalanan apa yang sudah dilakukan sejak 2019 terjadi rekonsiliasi. Kita hadapi krisis, kita hadapi COVID, kita hadapi perang, dan lain-lain, dan relatif sukses, ekonomi kita relatif tumbuh dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang ditangkap oleh publik, sinyal yang paling kuat bahwa memang kita semua di kiri dan di kanan sekarang ini menuju ke tengah, menjadi kekuatan moderat, dan kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan bangsa kita ke depan. Saya kira ini mungkin pesan yang sulit dibantah, Mas Burhan, di kiri dan kanan. Itu sebabnya ada tren suara dari kiri dan kanan itu mengalir ke tengah, dan itulah yang menyebabkan banyak yang memprediksi bahwa ini akan satu putaran. Kira-kira begitu logika yang saya tangkap, ya. Okay. Dan itu menyebabkan kami sebenarnya di tim Pak Prabowo Gibran menjadi tidak ada kesulitan. Apalagi barusan saya membaca berita beberapa menit yang lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan soal umur. Jadi ini semua sudah selesai dan sekarang memang sepertinya peluang untuk kekuatan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk membesar di tengah ini makin hari akan semakin kuat. Itu yang kami tangkap gitu kira-kira. Oke, baik. Sekarang saya ingin kembali ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ada keyakinan bisa satu putaran, baik itu dari Ganjar Mahfud kemudian juga Prabowo Gibran. Apa sih sebenarnya yang disasar dengan satu putaran? Lantas kenapa kalau satu putaran? Lantas kenapa pula kalau dua putaran? Tampaknya semua ingin menyasar satu putaran. Prof. Burhan. Begini Tisa, sebenarnya wajar ya tiap paslon punya keinginan untuk mengunci kemenangan dalam satu putaran. Namanya juga target, ambisi, sesuatu yang menurut saya sesuatu yang bisa dimaklumi dalam politik. Dan bukan hanya Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran. Muhaimin juga pernah mengklaim bahwa Anies Muhaimin menurut survei dalam internal mereka akan menang satu putaran. Nah, pertanyaan yang wajib kita ajukan adalah apakah statement itu punya dasar faktual atau tidak? Nah, itu yang kita sebagai publik perlu menguji secara sistematik, secara saintifik, apakah klaim-klaim itu sebatas untuk kebutuhan internal dalam memompa semangat dan motivasi untuk bekerja agar bisa satu putaran atau sekedar upaya untuk menaikkan moral pasukan tim ses gitu. Nah, kalau dari data
per hari ini tidak ada satupun paslon yang menang satu putaran. Tetapi di antara 3 paslon itu yang potensial bisa menang satu putaran ada. Ya, saya harus mengatakan apa adanya karena datanya sebening kristal, yaitu Prabowo Gibran. Meskipun per hari ini belum mencapai 50%, tapi potensi itu ada. Gitu ya. Nah, salah satu penjelasannya memang karena Prabowo dianggap sebagai middle candidate. Jadi kalau kita lihat, kita bedah, pendukung Prabowo lama 2019 itu 44,5%. Yang memilih Pak Prabowo lagi itu 45%. 55% udah pindah ke Anies. Ya. Memang udah lebih banyak yang pindah, tetapi dalam 2 survei terakhir tidak mengalami penurunan tuh. Jadi sepertinya mereka pendukung Pak Prabowo lama yang memilih Pak Prabowo karena tidak suka sama Pak Jokowi, dan karenanya ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah, apalagi meminang Mas Gibran sebagai cawapresnya, mereka lari, itu sepertinya sudah menyentuh batas bawah. Udah sulit untuk, karena 45% pendukung lama Pak Prabowo itu sudah apapun Pak Prabowo lakukan, dia tetap stay. Nah, yang menarik adalah pendukung Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi 2019 itu 55,5%. 2 kali lipat lebih daripada pemilih PDI Perjuangan. Jadi banyak pendukung Pak Jokowi yang bukan memilih PDI Perjuangan di 2019. Nah, inilah yang eksodus nih. Nah, kalau misalnya pendukung Pak Jokowi yang lari ke Pak Prabowo karena Jokowi efek tadi, ada Mas Gibran di sana, itu saya khawatir suara Mas Ganjar kembali ke angka perolehan PDI Perjuangan di 2019, yaitu 19%. Nah, makanya perlu tadi yang Mbak Puan bilang, rekalkulasi strategi. Sebab kalau misalnya mengandalkan 19% dan Anies misalnya tidak mampu kompetitif, ya, misalnya nggak sampai lebih dari 25%, bisa satu putaran itu. Baik, Prof. Burhan. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar itu mampu recovery, Mas Anies juga mampu membocorkan dukungan dari basis selama Pak Prabowo, bisa terjadi 2 putaran. Nah, pertanyaan kedua yang penting, kalau misalnya 2 putaran, siapa pendamping Pak Prabowo? Apakah Mas Ganjar atau Mas Anies? Nah, 2 nama yang kemungkinan mendampingi Pak Prabowo di putaran kedua ini masih perlu kita tunggu. Karena pemilu juga masih jauh, Andro. Jadi jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan. Kalau menulis buku, kita nggak boleh meletakkan kesimpulan di awal. Kira-kira itu. Baik, Prof. Burhan. Kita ke Bang Kesimpulan Nusirwan. harus di akhir. Baik. Ada data faktual yang menunjukkan potensi yang bisa menang satu putaran sejauh ini hanya Prabowo Gibran. Itu versi dari Prof. Burhan, Pak Nusirwan. Jadi bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh PDIP ke depannya melihat data yang ada saat ini? Tidak apa-apa, jadi itu tadi kan Anda sendiri menyampaikan bahwa ini versi Pak Burhan. Gitu. Namanya masing-masing itu punya hitungan sendiri. Boleh dong Mas Burhan, kami punya hitungan sendiri, kan begitu. Jadi kemudian kalau ditanya soal strategi tentu tidak dibahas di forum ini. Anda ngotot menanyakan itu, saya tidak akan bakalan menyampaikan. Termasuk diantaranya adalah rekalkulasi. Pak Burhan, rekalkulasi. Mau akan ada rekalkulasi atau tidak ada rekalkulasi atau apapun yang langkah, tentunya itu adalah di internal kami yang akan membahasnya hal tersebut. Dan itu nanti tentu setiap saat kami memiliki perhitungan-perhitungan tersebut dan kita bisa mengikutinya. Dan perhitungan yang berkaitan dengan partai dan pilpres sejak zaman reformasi hingga saat ini tentu tidak pernah sama, Mas, ya, antara angka partai politik dengan perolehan partai politik dengan perolehan presiden itu tidak pernah ada sejarahnya itu akan sama, karena tentu dukungan dan prosesnya itu berbeda antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif dari partai politik. Jadi tentu nanti di dalam ini masih lama, sama dengan apa yang disampaikan Pak Burhan, ini masih kira-kira 1 bulan lebih, karena dinamika politik itu
beberapa waktu ini demikian cepat sekali. Jadi ya seperti apa yang disampaikan Pak Burhan, kesimpulannya jangan cepat-cepat. Kita juga tidak tahu seminggu yang akan datang akan ada apa. Kalau repositioningnya kecepatan, saya khawatir nanti membuat kesimpulannya juga kecepatan, nanti repot untuk kembali kepada tracknya. Sehingga saya hanya ingin menyampaikan yang paling penting bahwa boleh saja berdasarkan data adanya pendukung dan salah satu calon itu karena ada dukungan dan support, kita hanya mengingatkan bahwa besok pemilihan presiden itu adalah pasangan calonnya itu 3 pasang tersebut. Dan itulah tinggal kita mengukur rekam jejak, mengukur programnya dari 3 pasang tersebut. Baik. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali, sebetulnya itu kita sudah, Mas Ganjar dan Prof Mahfud sudah berkali-kali berkeliling untuk menyampaikan hal tersebut yang berkaitan dengan program dan gagasan itu ke beberapa tempat. Hanya saja mungkin saya tidak sebutkan, ada muncul di media yang tidak imbang karena ada 9 titik yang tidak dihadiri oleh salah satu calon ya. Mungkin ini yang tujuan dari menyampaikan program dan gagasan itu menjadi tidak berjalan. Katanya meminta untuk jangan bersinetron ya, untuk menyampaikan program dan gagasan. Tapi di beberapa event banyak tidak hadir, sehingga program dan gagasan itu tentunya yang menjadi ukuran, yang menjadi rekam jejak siapakah di antara mereka itu yang paling baik ya. Yang mungkin tidak menghitung dari perpindahan calon, tapi tentunya perpindahan suara dari sini pindah ke sana, angka sekian. Tapi kita akan mengukur dari 3 pasangan calon manakah yang paling benar dan layak untuk tampil menjadi pimpinan nasional. Baik, kita dapat poin ya Pak Nursywan. Terima kasih. Terima kasih juga Prof Burhanuddin sudah bergabung bersama kami dan juga Bang Fahri Hamzah. Selamat sore semuanya.